Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya untuk belajar? Hari ini kita belajar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran keempat dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum belajar, seperti biasa, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Ayo bermain peran. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng Anak Gembala dan Serigala. Anak Gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Anak-anak, sekarang kalian simak terlebih dahulu dongeng Anak Gembala dan Serigala. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala, serigala, tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua, Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam,
Seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita tentang anak gembala dan serigala. Dalam cerita dapat diketahui ya, tadi ada yang sebagai narator, anak gembala, tuan anak gembala, orang kampung 1, 2, dan 3. Nah, tugas anak-anak adalah bermain peran. Anak-anak bisa bermain peran dengan anggota keluarga kalian di rumah. Nanti berbagi tugas, ada yang sebagai narator, ada yang sebagai anak gembala, ada yang sebagai tuan anak gembala, maupun orang kampung 1, 2, dan 3. Apabila jumlah anggota keluarga kurang atau tidak sesuai dengan jumlah peran yang ada di dongeng, nanti bisa satu orang memerankan 2 peran. Paham ya anak-anak? Nah anak-anak, hewan di sekitar kita itu memiliki ciri khas masing-masing. Jika anak-anak mengamati kucing, kucing itu memiliki kaki 4, berbulu, dan bersikap manja pada tuannya. Sedangkan kelinci juga memiliki kaki 4, jalannya lompat, dan suka makan sayuran. Sayuran apa yang paling disukai kelinci anak-anak? Biasanya iya, wortel. Kemudian, bukan hanya hewan saja yang memiliki ciri-ciri, tetapi manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Ciri-ciri fisik manusia misalnya tinggi badan, jenis rambut, warna kulit, itu ya anak-anak. Kemudian kalau sifat, nah di sini misalnya Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Oke anak-anak, tugas anak-anak selanjutnya adalah anak-anak pilih 3 temanmu di kelas. Kemudian kalian tuliskan sifat dari teman kalian tersebut. Nah, di sini contohnya misalnya Edo. Edo dituliskan di bagian tengah. Kemudian di sisi luarnya diisi sifat yaitu rajin, penolong, ramah, dan lucu. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini anak-anak. Selamat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.